Sebab hanya Engkau saja yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Semua karena Tuhan baik buat setiap kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat perkenanan Tuhan yang meneguhkan setiap kami. Kami bangga Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini ibadah perjamuan kami hari ini Tuhan. Kami akan makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang tercurah buat setiap kami. Kami mengingat setiap kebaikan Tuhan di atas kayu salib. Tidak ada cinta yang lebih besar Tuhan daripada cinta yang Tuhan kasih buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan boleh memilih kami. Tuhan boleh menyelamatkan setiap kami. Biar setiap kami Tuhan menjadi orang-orang yang mengerjakan keselamatan itu Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ini ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan berakhirnya. Kami percaya Roh Kudus berotoritas sebebas-bebasnya di tempat ini, menyembuhkan setiap kami, memulihkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru. Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan menyembuhkan setiap kami. Dan oleh karena bilur-bilur-Mu di atas kayu salib, maka kami menjadi sembuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai dengan berakhirnya. Dalam nama Yesus, semua Bapak Ibu yang percaya, boleh sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita mau datang ke bait-Nya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sebab Tuhan kita baik, amin. Boleh kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Allah kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi
kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik Tuhan, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan, sebab Allah kita baik, amin. Setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Katakan kasih setianya kekal selamanya. Yang percaya Tuhan kita Allah yang baik. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan haleluya. Saya mau dengar tepuk tangan Bapak Ibu yang paling meriah. Sorakan haleluya. Dalam hadirat Tuhan boleh duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Kami percaya sebab Engkau Allah kami yang baik. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami boleh sehat sampai hari ini Tuhan, kami percaya janji-Mu yang terukir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Engkau memanggil kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Pak di siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu ajaib Tuhan. Apapun yang terjadi janji-Mu ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Tidak ada ketakutan dalam diri kami Tuhan. Tidak ada kekhawatiran dalam hidup kami. Sebab satu hal yang kami percaya, Engkau beserta kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi kami. Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Engkau pedulikan kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Setiap lirik demi lirik lagu ini, kami percaya janji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa kami yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan.
takut Tuhan, tak akan kami gentar. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Satu hal yang kami percaya Tuhan,
bisa hidup Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak ada Tuhan. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau melawat kami Tuhan. Mari rasakan hadirat-Nya mengalir, mengalir di tempat ini. Haleluya. We worship You Lord. Sungguh kami memerlukan Engkau Tuhan. Sungguh kami memerlukan hadirat-Mu yang memberikan kami kesembuhan, yang memberikan kami pemulihan. Sebab oleh karena bilur-bilur-Mu, maka kami menjadi sembuh Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Haleluya.
memandang kepada tangan nyonyanya. Seperti mata hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, demikianlah mata kami memandang kepada Tuhan. Amin. Seperti rusa yang haus akan air yang sejuk, jiwa kami senantiasa haus dan lapar akan Engkau. Kami menginginkan Engkau lebih dari apapun yang terbaik dalam hidup ini. Isi kami, penuhi kami sampai luber. Penuhi, pulihkan, sembuhkan, berkati kami dalam nama Yesus. Semua yang diberkati mengatakan amin. Kasih tepuk tangan yang heboh banget. Dan silakan duduk, puji Tuhan. Anak-anak bisa ikut kelas untuk anak-anak di ruang belakang. Apa kabarnya, sehat semua? Amin. Ya, selamat datang bulan Juli. Ya, ada banyak orang yang berulang tahun di bulan Juli ya. Dan saya melihat rata-rata orang Juli yang lahir di bulan Juli itu identitas mereka kayak agak mirip-mirip ya. Sifat-sifat mereka agak mirip-mirip banget. Selamat datang bulan Juli. Dan saudara, dalam sepanjang bulan Juli ini saudara akan mendengar firman Tuhan mengenai kesehatan saudara. Ya, apa yang saudara bisa lakukan untuk memelihara kesehatan saudara ya. Nah saudara, ada kesehatan ilahi, ada kesembuhan ilahi. Dan kita akan mulai di minggu pertama ini dengan kesehatan ilahi ya. Kesehatan ilahi itu adalah berkat, katakan berkat. Bisa sehat itu berkat ya, dan itu memang berkat ya. Makanya saudara-saudara di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan ayat 5 ya. Sesungguhnya ia tertikam karena pemberontakan kita, ia diremukan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, keselamatan ya. Dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh, selamat juga sembuh. Amin ya. Kan saya selalu mengatakan kepada saudara bahwa kenapa Yesus gak mati sakit jantung? Sakit jantung bilang mati selesai ya. Tetapi Yesus perlu mati dengan cara itu. Sebab memang Alkitab mengatakan oleh darah dan bilurnya itu ada kesembuhan. No amin? Ya. Ada kesembuhan. Makanya Yesus berdarah-darah. Sebab oleh bilur, oleh darahnya ya. Keselamatan saudara dan kesembuhan saudara satu paket. Bilang aku mau paketannya. Segitu aja bilang aku mau paketannya. Ya, saya mau paketannya. Ya, selamat ya, sehat ya. Oke, ya, kita baca ayat ini. 1 2 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, ini adalah janji tentang kesehatan ilahi. Tuhan akan berkati roti makananmu, air minumanmu, lalu menjauhkan penyakit. Artinya saudara bisa sehat. Amin ya. Di penyakit itu disingkir ke ya. Apa sih? Disinggah ke. Apa sih? Ya. Apa Pak? Diapain? Ya. Pokoknya Tuhan menjauhkan saudara dari penyakit. Itu kesehatan ilahi. Bilang saya berhak atas kesehatan ilahi. Mangsane sakit itu enak atau orang enak? Saudara gagah perkasa, cakep, ganteng, cantik ya. Berbinar-binar, begitu dokter bilangin kanker. Saudara lihat, tunggu dalam 3 hari ngedrop luar biasa ya. Kalah di mental dulu ya kan ya. Langsung ratuyan makan, langsung apa-apa. Harus di kemoterapi ya saudara ya. Itu pasti ya, tapi sehat itu juga adalah pemberian Tuhan ya. Saudara, saya tanya, Tuhan pengen saudara sakit apa sehat? Sakit apa sehat? Ya. Kalau saudara punya anak, saudara pengen dia sakit apa sehat? Tak sumpahin nih, mudah-mudahan kamu sakit. Apa dah gitu? Karena kalau dia sakit, saudara akan bayar biaya rumah sakitnya, saudara akan sakit juga. Anak sakit, saudara juga sakit, betul ya? Kalau anak sakit, bapak ibu ikut sakit, benar enggak? Begadang,
Zaman anak-anak masih kecil, kalau mereka sakit saya ikut nggak makan. Saya langsung puasa sampai sore. Ya, saya akan berjaga-jaga sepanjang malam karena anak saya itu kelemahannya adalah step waktu kecil ya, sampai saya udah kesel karena dokter bilang umur 5 tahun berhenti. Jadi begitu umur 5 tahun saya bawa di sekolah minggu, di belakang itu guru-guru sekolah minggu, mungkin mamanya doanya sampai udah nggak manjur, saya suruh guru sekolah minggu semua berdoa untuk Calvin di usia 5 tahun, dan memang sejak 5 tahun nggak pernah step ya. Memang batasnya kata dokter sampai 5 tahun aja. Stepnya itu kalau di atas 5 tahun berarti itu ada penyakit yang lain ya. Nah jadi kalau mereka sakit kita susah. Kalau Bapak Ibu punya karyawan pengen mereka sehat apa sakit? Sehat ya. Kita pengen mereka sehat. Kalau mereka tidak sehat tidak produktif. Kalau mereka sakit-sakitan kita yang rugi ya. Kita bisa pocoan ya, panggil pocoan, akhirnya kita pengeluarannya bertambah ya. Oke ya, jadi kita saja pengen anak-anak kita sehat. Kita yang tidak sempurna saja pengen anak-anak sehat. Bagaimana dengan Bapa yang sempurna? Bapa yang sempurna pengen kita semua sehat. Amin ya. Dia akan melakukan apa saja. Dia sudah melakukannya supaya kita hidup sehat. Jadi kesehatan itu adalah pemberian Tuhan dan kita harus menjaganya. Kita kerjasama. Amin ya. Tuhan sembuhkan saudara ada sakit pilek, lalu kemudian saudara waktu hujan saudara lari-lari di luar sambil telanjang badan ya, bisa sakit enggak? Masuk angin enggak? Masuk angin. Kalau masuk angin gimana? Bersiul ya, anginnya keluar. Tuhan ingin kita sehat ya. Ya, saya tidak mungkin nanti di minggu-minggu berikut kita akan ada materi tentang semua tentang ini, jadi saya sedikit menunjukkan dari sisi kesehatan secara fisik seorang dokter. Saya punya beberapa buku tentang orang ini, namanya Don Colbert. Dia adalah dokter spesialis bidang terapi alternatif. Alternatif di sini tidak berarti perdukunan ya. Dia punya klinik juga dan dia menangani pasien-pasien dengan cara pengobatan dari makanan mereka, tentang makanan, sayuran, buah-buahan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan untuk kesehatan ya dokter ini. Dokternya terkenal dan dalam salah satu bukunya buku-buku kecil aja, buku saku itu. Satunya dia berbicara tentang cancer. Dan cancer ini menurut Don Colbert ya, ini survei di Amerika Serikat bahwa semua kematian karena cancer sepertiganya itu adalah karena makanan. Dan sepertiga lagi karena apa itu? Ya, semua sudah bebas dari rokok, amin. Ya. Karena Alkitab mengatakan bahwa saudara-saudara, tubuhmu adalah bait Allah. Barang siapa membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakannya. Temukan ayatnya, itu surat Paulus. Jadi kalau saudara makan tembakau, saudara dengan sengaja sedang berusaha membinasakan bait sucinya Tuhan. Saudara setuju bahwa Roh Kudus tinggal dalam saudara? Amin ya. Roh Kudus itu bukan perokok, bilang sebelah. Roh Kudus tidak doyan rokok. Sepertiganya adalah tembakau rokok. Apa saudara merokok? Saudara nggak tersinggung kan ya? Saya nggak tahu loh apakah ada di antara saudara merokok, saya nggak tahu ya. Tapi kalau ada, bertobatlah engkau karena kerajaan surga sudah dekat. Sepertiga kanker di Amerika karena kematian itu disebabkan karena makanan. Makanan seperti apa? Lemak berlebihan. Semua yang berlebihan itu tidak baik ya. Lemak ada lemak baik, lemak jahat. Apakah saya kedengaran seperti seorang penyuluh kesehatan? Betul ya kan ya. Tapi kapan lagi saya bicara kalau tidak dari mimbar ini ya kan, gak bisa bicara lah ya. Nah saya pengen saudara sehat-sehat. Karena saudara tahu Napoleon Hill itu penulis motivator yang sangat terkenal di masanya. Menulis sebuah buku-buku itu berjudul Think, Grow, Rich. Think and Grow Rich. Dan dia merilis ada 6 ketakutan manusia. Takut yang pertama adalah takut miskin. Yakin? Takut miskin? Miskin, bilang semua miskin gak enak guys.
Mangsa nih, enak miskin, gak enak saudara ya. Saya berdoa semua saudara jadi kaya saja. Amin. Kalau amin kan jadi, kalau enggak amin enggak jadi. Saya doakan semua saudara kaya raya. Amin ya. Karena keterbatasan, identik dengan keterbatasan. Yang kedua, takut dikritik. Menurut Napoleon Hill. Karena menurut Hill, kalau orang dikritik itu seperti ramalan yang menjadi kenyataan. Kalau misalkan Bapak Ibu ngomong ke anak-anak, oh, dasar bodoh, bulan depan dasar goblok, bulan ketiganya pemalas, bulan keempat kamu gak akan jadi apa-apa, bulan kelima kamu gak punya masa depan, itu ramalan bisa menjadi kenyataan. Kalau saudara tahu bahwa ada sebuah teori yang mengatakan satu hal yang tidak benar yang diucapkan berulang-ulang akan finally diterima sebagai sebuah kebenaran. Betul ya? Dahlan Ihsan dalam sebuah pidato di acara wisudahan, tapi saya nggak tahu itu wisuda di mana, saya cuma nonton pidatonya. Dan dia bilangin kebenaran baru, dia ngomong tentang kebenaran baru. Menurut Dahlan Ihsan, apa itu kebenaran baru? Yaitu kebenaran tidak berdasar pada fakta, tetapi kepada framing. Tahu ya, framing ya. Sesuatu yang di-frame, yang diviralkan dengan bantuan para buzzer. Dan lama-lama itu menjadi sebuah kebenaran. Jadi kebenaran tidak berdasarkan fakta. Namanya bukan kebenaran tapi kebenaran baru. Jadi kalau orang terus menerus dibilangin, oh dasar kamu goblok. Oh pemalas. Oh kamu ini potongannya kurang rezeki. Terus no ya. Lama-lama ramalan Bapak Ibu jadi kenyataan. Jadi bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Amin ya. Itu takut yang kedua. Takut yang ketiga apa? Takut akan masalah kesehatan yang buruk. Karena kalau semua orang pasti takut untuk masalah kesehatan ya. Ya sayangku, bangun sayangku ya. Sebab kalau sakit itu uang yang sudah dikumpulkan bertumpuk-tumpuk, sekarung segudang bisa habis, sok dong ra ketututan ya. Nggak bisa supaya sakit sawah ladang bisa didol saudaraku ya. Jadi termasuk ketakutan manusia adalah masalah kesehatan yang buruk ya. Apalagi yang keempat ya. Takut kehilangan cinta. Menurut Hill ini disebabkan karena pria-pria pertama kali katanya dia suka berselingkuh meninggalkan pasangannya. Amin pria-pria? Tidak. Yang kelima adalah takut mati. Disebabkan karena kematian tuh orang gak tahu apa yang akan terjadi di balik peti itu. Lalu yang terakhir itu adalah takut menjadi tua Pak. Takut tua. Makanya sekarang klinik-klinik kecantikan yang oplas-oplas itu luar biasa. Orang bisa menghabiskan uang bermiliar-miliar. Umur 70-80 tahun bisa jadi muda ya. Mudanya cuma mukanya aja. Yang lain tetap tua ya. Artinya dia gak bisa menikah lagi dengan pria muda seumuran mukanya. Mukanya umurnya beda dengan badannya. Cuman mukanya aja ya. Satu hari ada seorang ibu sakit, kena serangan jantung, kemudian koma. Pada waktu koma ini dia bertemu dengan malaikat. Malaikat bilang santai sis, umurmu ditambah 15 tahun. Lalu dia keluar sampai di depan ditabrak mobil, mati beneran. Ketemu malaikat yang sama, protes dia. Dibilang kamu bilangin tambah 15 tahun kok malah mati. Terus malaikatnya jawab, maaf sis, pangling. Karena setelah dia keluar rumah sakit dia oplas. Dia oplas diganti apa semua ya. Langsung mati. Di malaikat, so sorry.
Saya pangling, Anda jadi sangat muda ya. Makanan kita ya, jadi saya melihat ke faktor makanan ini ya, makanan ini. Makanan menurut Don Colbert, lemak yang berlebihan terutama lemak jenuh. Lemak jenuh. Ya lemak aja bisa jenuh apalagi aku bilang sebelahnya. Aku udah jenuh lihat kamu. Jadi makanan berlemak, babi, daging babi, sancam, habis acara apa itu Idul Adha, ya kan ya, saya dapat daging sapi mungkin 2 kilo, kambing juga, ya, bojoku nggak ada di sini, bayangin dia rebus lalu dia goreng semua, enak ya. Sakjane babi itu semua halal kecuali babi yang sedang hamil karena jelas-jelas mengandung babi. Makanan lemak berlebihan tidak baik ya, tidak baik. Kurangi ya sayang ya, kurangi. Saya juga kecenderungan mengalami kolesterol tinggi walaupun kurus ya. Sebab itu saya memang dietnya adalah lemak, mengurangi gorengan. Padahal gorengan tuh enaknya minta ampun, apalagi ada sop legend di bawah Isor Pelem itu ya. Itu legend itu sopnya kita ya. Zaman itu makanan enak ya Pak Sani ya. Makanan enak, bisa makan di soto itu kayak orang kaya. Zaman semono 30-an tahun yang lalu. Ya, tuh gorengannya itu gak bisa dusta ya. Kemudian gula berlebihan. Gula ada di makanan, di nasi, gula ada di sayuran, di buah. Ada. Makanya gak usah ST Jumbo terus. Sudah ST Jumbo lagi. Bagaimana engkau gak ikut Jumbo? Karena gula itu membuat sistem kekebalan tubuh itu berkurang, menurun. Gula itu, benar. Kalau saudara rajin makan gula ST Jumbo, saudara percayalah, saudara adalah orang yang paling gampang kena pilek, batuk pilek, paling sering. Benar. ST Jumbo stop saudaraku. Aduh mohon maaf kalau ada yang jualannya ST Jumbo di sini. Wah, ada Bu Sarah ini kampanyenya keliru ya. Ya, juga dia menjadi kendaraan untuk perkembangbiakan sel-sel kanker. Lalu ada lagi apa? Ya, lingkungan yang tercemar saat pelarut kimia, pestisida ya di sayuran. Ya, saya suka makan sayuran kacang panjang mentah tapi dicuci dulu ya. Terus saya kasih larutan sabun apa itu? Mama Lem. Cemplungke. Karena kalau makan mentah itu enak ya, kacang panjang mentah, pestisida di sayuran, di buah, ya, juga logam berat, sampah beracun, ada zat apa namanya saya lupa yang pelarut kimia. Kita setiap hari di lingkungan itu sangat berbahaya ya, sampah-sampah beracun yang bisa menyebabkan air minum tercemar ya, air bersih. Nah itu yang bisa menyebabkan ya. Zat radikal bebas yang terjadi sebagai hasil proses oksidasi di dalam tubuh ya. Itu produk sampingan, kayak orang bakar-bakar sampah keluar asap, itu namanya produk sampingan. Orang merokok dianya enak, asapnya dimakan orang lain, produk sampingan ya, itu juga berbahaya ya. Itu terjadi di dalam tubuh yaitu oksidasi, proses oksidasi dari makanan yang kita makan. Ada sarinya, ada gizinya untuk kesehatan kita, tapi produk sampingan dari itu juga bisa dihasilkan dari proses oksidasi, yaitu zat radikal bebas namanya ya, produk sampingan yang bisa berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, kita baca satu ayat ini dulu. Jadi siapa, kita ngomong-ngomong siapa itu ya, siapa sumbernya ya, kita baca ayat ini 1, 2, 3. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, baca dong sayang. Lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling lalu menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Siapa yang paling bernafsu untuk kita sakit?
Siapa? Ya. Iblis sangat bernafsu, itulah sebabnya Yesus mati di salib untuk membayar paket ini ya. Paketan ini, keselamatan, kesembuhan. Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai ayat 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ia yang mengampuni segala dosamu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan, jangan malu-malu. Jadi kata segala itu, segala dosa, segala penyakit. Ya, saudara harus percaya kedua-duanya. Segala dosa, tipikal dosa ya. Ada orang di doa pagi nanya saya ya, dosa menghujat Roh Kudus gimana? Nah, saya ngomong itu kan bakal panjang lebar. Terus saya bilangin nanti chat saya di email saya. Terus dia bilang, kenapa pendeta nggak mau jawab? Nah, kalau saya jawab itu kan panjang saudara ceritanya. Itu kan doktrin saudara ya. Tapi tidak ada dosa yang tidak diampuni. Setuju katakan amin. Segala dosa, segala penyakit. Jadi kita ngomong soal kenapa. Kenapa di ayat awal dikatakan bahwa Tuhan Allah memberkati roti makanan dan air minuman dan menjauhkan segala penyakit. Ada masalah dengan makanan kita. Selain yang saya sebutkan tadi, itu sebabnya saudara kalau makan harus berdoa. Amin. Memang karena banyak zat-zat. Saya tiap hari makan ikan laut, tapi ada juga logam berat yang ada di dalam ikan itu juga. Jadi saya pernah makan siang dengan seorang dokter dan saya berdoa dan dia bilang, wow, doa seperti itu baru pernah saya dengar. Saya berdoa dengan dia, saya bilang, dalam nama Yesus semua racun, semua penyakit, semua efek sampingnya aku hancurkan dan hanya manfaat makanan saja yang saya terima. Amin. Nah, saudara mau berdoa di tempat umum, saudara lihat kiri kanan saudara yang makan ini sate kambing ada juga. Saudara dalam nama Yesus aku hancurkan semua lemak-lemaknya. Saudara tetap harus berdoa ya. Ya amin ya. Ya bisa ada racun di dalam makanan, pestisida dan lain sebagainya. Saudara harus ya. Karena Paulus mengatakan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan ayat 5 ketika berbicara dengan Paulus mengenai makanan halal, makanan haram. Lalu Paulus berkata bahwa makanan apa saja, ini bukan tentang sumbernya dari mana ya. Makanan apapun yang kau makan dikuduskan dengan doa dan firman. Itu sebabnya saudara doa dan firman. Makanya kalau makan itu jangan saking semangatnya ya. Ya saudara doakan makanan saudara. Karena makanan bisa menyebabkan bukan cuma penyakit tapi bisa bikin orang berdosa. Ya dalam Filipi pasal 3 ayat 19, Filipi pasal 3 ayat 19, Paulus sedang berbicara tentang orang-orang Kreta. Dalam Titus pasal 1 ayat 16, surat Paulus pada Titus dan Titus dia sedang mengatakan kepada Titus, anakku begini, orang-orang yang hidupnya tidak tertib. Lalu dia hubungkan dengan orang-orang Kreta ini bahwa salah satu dari nabi mereka mengatakan dasar orang Kreta itu suka ngibul. Dan lagi di dalam Filipi 3 ayat 19 dikatakan Tuhan mereka adalah perut mereka. Apa ada? Ada orang-orang yang Tuhan mereka sepertinya perut dulu baru Tuhan Yesus. Do you understand what I mean? Karena mereka nggak bisa mengendalikan pola makan mereka, nafsu makan mereka. Karena sama seperti orang Israel waktu di Mesir dalam perjalanan keluar, dijanjikan tanah perjanjian itu sampai lupa. Gak penting susu dan madu, rumah gak usah dibangun, sudah tersedia, kebun sudah ditanami. Mereka tinggal menikmati, lupa, forget it. Dia bilang forget it, aku gak peduli, aku pengen kembali barbecue di Mesir. Lebih baik aku makan daging kambing guling, gulai kambing, lalu aku mati di sekitar wajan itu daripada aku pergi ke sangat aneh. Dan saudara tahu memang mereka tidak sampai ya, karena salah satu alasannya kebiasaan menggerutu. Menggerutunya mau makan, amin saudara ya, amin ya. Jadi sekarang saudara makan itu pilihlah makanan sehat,
bukan makanan enak. Amin. Itu dia mau bilang, Pak Ivan mau bilang, saya lihat Pak Ivan tunggu saya mau bilang, Bu tolong konfirmasi dong Bu yang sehat dan enak. Ya Pak ya. Tapi sebetulnya banyak dari makanan sehat memang gak enak. Ya kalau tanpa garam, rebus-rebusan. Ya enak saya makan Pak di rumah, sayuran rebus. Ya, gak ada garam ya. Free of salt, gak pakai garam. Tapi kalau di luar nakal Pak masih. Kalau di luar saya makan Pak. Nasi Padang, masih ya. Tapi di dalam enggak ya kan. Ketok-ketok Nah, tapi ya memang harus dijaga, saudara ya. Mereka menggerutu. Jadi kalau, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak kalau pulang di rumah, mangan koi gimana? Tempe mana? Ya. Oh, pora ono sing liyane. Terus piringnya sengaja dijatuhin, dibanting-banting agak keras gitu ya. Atau sendoknya deng ya. Enak ya, saya kalau jadi makanan grauti lehernya ya. Nah, belum dimakan sudah diomelin ya kan, makanan ini diomelin, bawa makan, bayangkan. Untung makanan itu enggak punya otak. Kalau makanan itu ada otak dia grauti lehernya, tahu enggak sih ya. Kasinan apa segala macam. Kemarin tempe, sekarang tempe. Tempe itu sama dengan makan daging ayam dodo mentok. Ya ukurannya nggak sama tapi kandungan protein itu sama sayang. Amin ya. Ya, mau tempe mau apa makan tenang ya. Terima kasih, bersyukur. Amin ya. Banyak orang minggu lalu ingat banyak orang selalu berpikir kalau saya punya 5.000 roti, 2.000 ikan bakalan hidup saya enak. Berlimpah, belum tentu. Saudara punya gaji 10-20 juta, belum tentu bisa cukup. Kalau saudara tidak belajar cukup dengan yang sekarang. Amin. Kalau saudara tidak belajar bersyukur dengan sekarang. Karena Tuhan punya rahasia bukan 5.000 roti dan 2.000 ikan yang tersisa 12 bakul. Tapi cukup 5 roti 2 ikan disertai rasa syukur dan berkat Tuhan yang memberi sisa 12 bakul. 12 bakul bisa 12 bakul sehat. Amin ya. 12 bakul happy. 12 bakul kesempatan, 12 bakul itu relasi yang baik, orang-orang yang menjadi support system buat saudara. Saudara susah tengah malam telepon dia doakan saudara, itu kan support system buat. Nah itu bisa menjadi berkat rezeki yang Tuhan sisakan untuk hidup saudara. Ya, makanan itu tadi. Ya, nah masih banyak yang saya bisa tunjukkan. Suatu hari ada Michael dan David mendaki. Sekarang lagi musim orang mendaki gunung. Mereka mendaki gunung Rinjani. Tapi mereka terpisah dari kelompoknya, akhirnya tersesat. Muter. Juga tim SAR mencari mereka nggak ketemu. Sepanjang menjelang malam mereka ngelihat ada asap. Mereka berpikir pasti itu ada orang, mungkin penebang hutan atau mungkin rumah penduduk. Lalu mereka mendekat, ternyata perkampungan. Lalu mereka lihat dari jauh, pas ada suara azan. Oh, perkampungan Islam. Michael dan David, lalu mereka rundingan. Michael bilangin kita harus ganti nama. David bilang enggak, aku enggak mau. Ngapain harus ganti nama lah? Kita namanya David, Michael kan semua nama-nama Kristen. Gimana kalau kita nggak ditolong? Ya. Tapi David bilang enggak, aku tidak mau berbohong. Michael bilang, aku ganti nama karena sudah lapar sepanjang hari. Aku ganti nama Syarifuddin. Lalu mereka datang mendekat di perkampungan, sampai di sana, terus dekat masjid, bapak pengurus masjid itu keluar. Kemudian persilakan mereka masuk di rumah terdekat, lalu kemudian memperkenalkan diri, Michael, saya Michael, yang ini Syarifuddin. Lalu kemudian tidak berapa lama tuan rumah, Bapak Ustadz masuk ke dalam, kemudian keluar, lalu membawa makanan istrinya, dihidangkan di depan Michael. Syarifuddinnya enggak.
Dia udah gelisah, kok ini dikasih aku enggak ya? Kenapa ya? Lalu kemudian nyonya rumah bilang, maaf Pak Syarifuddin, ini bulan suci Ramadan. Ini gara-gara makanan aja harus menipu saudara ya. Jadi hal pertama yang saudara lakukan tentang makanan saudara adalah doakan makanan saudara. Amin. Makan makanan sehat lalu doakan makanan saudara. Yang kedua adalah jangan makan makanan hasil korupsi. Setuju? Ya, itu bukan makanan halal. Babi lebih halal dari makanan korupsi ya. Babi itu halal, didoakan aja. Enak kok ya. Enak ya Pak Yuli ya. Kapan waktu itu kita makan di sana, arah sana. Kalau nggak tahu tempat saya antar, tapi saya ditraktir ya. Yang haram itu makanan korupsi. Makanan dari hasil tipu menipu. Makanan dari hasil ngemplang. Pada waktu pinjam memohon-mohon, tolong sampai sembah sujud. Begitu nanti bulan depan saya ganti. Begitu bulan depan dapat duit, pergi ke mall makan-makan lalu difoto pasang statusnya, dikutuki sama yang punya uang. Ditagih lebih kejam dari yang penagih yang punya uang ya kan. Dia bisa lebih kejam ya. Please sayang ya, prioritaskan bayar hutang ya sayang, amin ya. Ya, saya berdoa supaya semua orang yang punya hutang gak boleh tidur nyenyak loh ya. Nanti nih mau terangkat abot gondeli hutang ya kan ya. Mau Tuhan Yesus angkat abot tenan ada yang narik. saya sahur hutangnya saya ya. Ya, punya utang saudara saya doakan kita semua bebas hutang ya amin ya. Jangan hasil tipu muslihat. Ya saya tadi kemarin sore ditelepon dari seorang anak Tuhan di Solo. Dia telepon, saya sedang berdoa sebetulnya di rumah ya, sekitar jam 6 saya bilang Tuhan saya worship ya. Dan kemudian telepon berbunyi 2 kali berdering, tiba-tiba saya belum jawab, dia masukin pesan, ini penting. Lalu saya angkat telepon, saya bilang ya udahlah, saya angkat telepon, saya dengar. Saya ketipu, dia baru ketipu. 27 juta uangnya. Dia di order barang, baru di DP 500.000, barangnya diantar. Begitu barang antar sampai di tempat, yang punya proyek ini bilangin uang itu sudah dibawa sama orang yang order. Tapi saya pikir barangkali ada kerjasama ya, barangkali ini modus. Tapi pagi hari saya dapat pesan bahwa diganti 10 juta jadi dia masih rugi. Saya bilangin, dia bilang salah saya di mana? Dia anak Tuhan yang baik sekali. Saya bilang salahmu adalah kamu terlalu baik. Masa duit belum nyampe kok kamu kasih barang? Ya, harus ada duit baru barang sayang ya. Masa saya bukan orang bisnis ngajari? Saya ngajari Pak Bu. Harus uang di tangan. Aduh lihat masuk di rekening ternyata dia kasih apanya itu ternyata palsu. Jadi saudara harus hati-hati. Karena kita anak-anak Tuhan cenderung baik semua. Jadi mengukur baju kita dengan baju penjahat ya. Kita pikir dia mesti baik, dia mesti, saudara harus hati-hati. Ya, harus hati-hati, banyak penipuan. Jangan makan makanan dari hasil tipu muslihat. Itu tidak berkah. Amin ya. Makan semua makanan yang sehat. Dan yang kedua ada di ayat ini. Ya, saya lewati ini aja ya. Nanti karena minggu-minggu depan saudara akan dapatkan ini ya. Oke. Ada ayat ini. Ya, iki. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihlah diri saudara lebih mengenal Yesus. Amin. Makin saudara kenal, saya janji saudara makin jatuh cinta. Amin. Ada orang-orang yang makin kita kenal terus kemudian ilfil. Boleh kayak gitu ya? Ada enggak? Ada sih ya, ada ya. Makin kita kenal, makin kita tahu, aduh ternyata dia begini. Tapi kalau saudara makin kenal Yesus, saudara akan makin cinta Yesus. Saudara makin dekat, saudara makin haus. Saudara makin menikmati hadiratnya, makin haus, makin pengen,
makin ingin lagi, makin ingin dekat. Wes ra percaya cobonen ya. Sekali saudara menikmati hadirat Tuhan, saudara akan terus mencari. Saudara akan lapar, akan mencari-cari. Seperti tanah yang kering dan dikasih setetes, terus up lagi. Amin. Jadi kalau saudara merasa, kadang-kadang kan setan itu kan benar-benar real pekerjaannya. Jangan saudara saudara bener loh. Saya waktu di Cina itu satu malam saya itu tidur. Lalu salah satu anggota kamar itu pergi di satu kota yang viral sekali. Kota apa itu? Kota Sancace itu ada di TikTok ya, yang kalau malam itu lampu-lampu terang sekali dan gegarat itu si kota itu. Mereka pergi sampai jam 12 malam, lalu dia pulang dan dia bel-bel. Akhirnya yang terbangun saya. Waktu saya buka pintu setengah sadar, saya bukan lihat orang itu, tapi saya melihat makhluk yang sangat mengerikan. Beberapa saat aja, mungkin sekitar beberapa detik saya terus balik wajah orang itu. Dan saudara tahu mas, seorang seperti saya ini ya, bisa terintimidasi loh saudara. Bisa sangat terintimidasi. Dan saya hanya menyadari betapa seperti hadirat Allah itu nyata, setan itu real saudara. Setiap saat saudara tangi turu tanpa hadirat Tuhan, itu mau perasaan mungkin ada apa? Ada aja yang bisa bikin khawatir, leres apa pembuatan? Ada aja yang bisa bikin marah ya mungkin sepatu saudara bangun terburu-buru semua berantakan. Ada aja yang bikin saudara terobsesi. Ada yang membuat saudara tahu siapa yang membuat saudara terobsesi? Ya itu dia. Itu makhluk jahat itu ya. Dengan segala keadaan. Tapi kalau saudara starting your day from His presence, semua jadi lain. Ya sudah bersemangat. Sepatu di pojok sana, puji Tuhan. Amin ya. Sudah rasanya enggak baik, kesehatan perut saya sudah enggak baik. Tapi Tuhan tetap baik, Tuhan baik. Amin. Kondisi keuangan saudara sedang tidak baik, Tuhan tetap baik. Amin. Ya kenyataannya memang begitu. Dompet saudara lagi enggak baik-baik, Tuhan tetap baik. Istri saudara masam, Tuhan tetap baik. Suami saudara ngomongnya kasar tidak baik, Tuhan tidak baik. Tuhan tetap baik. Syukurlah saudara masih bangun, puji Tuhan. Membenarkan diri ya. Tuhan tetap baik. Ya. Latihan ibadah, latih diri saudara lebih dekat dengan Tuhan. Latih diri saudara untuk selalu bersyukur. Ya, saya minta tiap hari, Tuhan aku pengen tiap hari, bukan tiap hari. Mau apapun terjadi aku pengen Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Sakit perut, Tuhan baik, Tuhan baik. Kantongnya menipis, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Kita kepengen membuat Tuhan selalu tersenyum atas kita, amin ya. Lucu, gemes ya, kayak Tuhan lihat saudara, gemes lihat dia ya. Amin. Gemes lihat Feby, kalau saya lihat Feby nyanyi itu gemes saya ya. Apalagi Martin, pasti lebih gemes sama dia ya. Jadi kalau nyanyi itu gemesin ya. Ya sampai saya mau foto-foto aja ya. Oke ya, latihan badan juga perlu. Tapi latihan, satu yang terakhir ya. Oke, kita baca ini ya, 1, 2, 3. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, kalau saudara tahu, saudara takut akan Tuhan, saudara menghormati Tuhan, ini janji ya. Oh saudaraku ya. Benar, itu membuat saudara sehat. Pagi ini mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya karena seorang kekasih kita, Emak Dolar, meninggal dunia. Di usia yang ke-88 tahun, kiranya keluarga besar ditinggalkan. Usianya persis dengan mama saya, 88 tahun ya, berpulang. Selama 88 tahun harapannya kita sehat seperti Kaleb. Amin ya. Umur 88 tahun tapi tenaganya kayak umur 45 tahun. Tuhan kiranya memberikan kita rahmat untuk sehat dan berumur panjang ya. Takut akan Tuhan, tubuh sehat.
tulang-tulang segar ya. Oh, mohon maaf kalau saya saksikan berulang-ulang tentang kedua lutut saya. Saudara, kalau saya lari saya tidak pernah ngos-ngosan loh. Nah, umur saya 60. Saya lari bisa lebih cepat dari Bu Arini. Saya jalan dengan orang, kadang-kadang mereka di belakang. Ya, Cece ya. Wih, jalan nih. Cece itu kalau jalan sama saya udah jalan di depan. Cece Lili. Cece Lili itu seorang olahragawati ya. Tapi kalau dia jalan dengan saya, jalan nih. Saya udah duluan. Saya lari itu tidak pernah ngos-ngosan. Tapi dua lutut saya itu bermasalah 20 tahun yang lalu lebih. Tapi sampai hari ini saya bersaksi, saya tidak pernah minum susu tulang. Kalau saya beli misalkan bangsa apa itu Anlen sampai jamuran lupa minumnya ya. Jadi daripada uangnya terbuang sia-sia, saya nggak minum susu. Saya tidak minum obat tulang, benar. Saya juga tidak pernah pergi ke dokter tulang. Saya syukur kepada Tuhan. Apa dia sering rewel? Iya Pak, kadang sakit Pak. Tapi saya naik turun tangga itu sambil bilang, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, menyegarkan tulang-tulangmu. Amin saudara. Saudara, katakanlah firman Tuhan atas hidup saudara. Saudara dan saya Tuhan sudah sediakan, kita lupa menikmati. Amin saudara ya. Lupa lali. Lalu ayatnya di mana Bu Sarah? Ayatnya mana? Ayatnya ngomong apa? Nanti terbalik. Kayak saudara, saya ikut komsel 2 kali dan orang-orang menyanyi dengan semangat lagu ini ya. Tiada semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus juru selamatku. Tiada lutut kan bertelut. Lah, saudara tahu nggak? Itu dinyanyiin berulang-ulang tanpa orang menyadari bahwa itu keliru. Waktu saudara nyanyi, tiada lutut tak bertelut. Artinya bahwa nggak ada lutut yang bertelut menyembah Yesus. Ada guru di sini? Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Coba simak kata-katanya. Tiada harusnya semua lutut kan bertelut. Kok dia nyanyi tiada lutut kan bertelut? Di 2 komsel yang berbeda saya datang dan lagu itu dinyanyikan dan semua orang semangat menyanyikannya ya. Tiada lutut kan bertelut, berarti kagak ada lutut yang mau bertelut kepada menyembah Yesus. Do you understand? Amin. Ya. Jadi saudara itu supaya jangan saudara lupa, itu juga ayat firman Tuhan. Amin ya. Filipi pasal 2. Setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku ya. Itu ada ayatnya. Jadi kalau saudara misalkan gak ada ayat yang diucapkan, takutnya saudara ngomong itu lagi. Tiada lutut kan bertelut. Ya. Oke, amin ya. Sudah ingat ini waktu tubuh saudara sakit. Ya besok-besok saudara akan ngikuti sampai minggu kedua, minggu ketiga kita semua akan belajar supaya kita bisa hidup sehat selama Tuhan kasih kita hidup di bumi ini. Amin. Amin. Haleluya Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus juru selamat. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, banyak terima kasih. Pagi ini kami terima firman-Mu. Kau ingin kami sehat. Kami sekali lagi memperingati kematian dan kebangkitan Yesus. Tubuh dan darah Yesus tidak pernah hilang kuasanya. Setiap kami yang menerima roti dan anggur yang merupakan representasi daripada tubuh dan darah Yesus, kami semua sehat, kuat, utuh,
Panjang umur tapi sehat, sehat dan panjang umur. Berkati juga saudara kami Ibu Tea, Ibu Kliwon, Bapak Andi Hartono dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Darah-Mu. Saudara angkat roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, makanlah dalam nama Yesus. Angkatlah cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit, untuk kesehatan ilahi, untuk perlindungan jasmani dan rohani. Semua berkat yang Yesus Kristus janjikan, minumlah dalam nama Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Ku memujimu. Dalam nama Yesus, setiap orang yang diberkati Tuhan berkata amin. Silakan duduk kembali. Amin. Haleluya. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Silakan berdiri yang baru pertama kali hadir. Yang di atas, baiklah Bapak Ibu, mungkin boleh disambut. Baiklah, selamat datang Bapak, Tuhan Yesus memberkati, amin. Haleluya, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya ada pengumuman dari tim multimedia, ada. Berikut Filipin News untuk minggu ini. Acara sekolah minggu GSI Filipin Klaten dengan tema Fill Me Up akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juli 2024 jam 6 sore, yaitu pada saat 5 sore ya, dengan pembicara Kak Sinta Kumalasari dari STT Biria. Jangan lupa bergabung ya. Demikian Filipin News untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau angkat persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman yang meneguhkan setiap kami. Kami belajar untuk menjadi orang-orang yang sehat di dalam Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan untuk memilih makanan yang sehat Tuhan. Dan kami kembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami memberikan dengan penuh sukacita. Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami kembalikan semuanya hanya bagi Tuhan saja. Tuhan, pakai persembahan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Sehingga kota Klaten penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kota Klaten menjadi kota yang sejahtera. Bahkan Indonesia ini Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Kami memberi dengan penuh sukacita. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Sebab Dia baik. Syukur, ku bersorak memuji
sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Beralawas. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh kami sangat bersyukur. Amin. Engkau yang sangat-sangat baik bagi setiap kami ya Tuhan. Amin. Kami menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Amin. Hanya melalui darah Kristus yang kudus, sehingga kami boleh menaikkan segala permohonan dan doa kami. Taruhkanlah Bapa perkataan-perkataan doa yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, agar semuanya boleh terjadi bagi setiap kami yang senantiasa mengharapkan janji-janji Allah di dalam campur tangan-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Kami membawa setiap jemaat-Mu kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau tidak akan melupakan setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap pekerjaan-Mu Engkau akan melibatkan setiap anak-anak-Mu yang ada di sini Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, turunlah kasih karunia dan kekuatan, kesehatan dan kuasa yang daripada Allah. Amin. Sehingga tiap kami, jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang Kau kasihi, menjadi alat-alat-Mu di akhir zaman ini untuk menjadi terang bagi dunia. Karena sesungguhnya ya Allah Bapa, hari ini hari yang jahat. Oleh sebab itu Bapa, ajari kami untuk senantiasa berwaspada. Amin. Jangan kami sampai disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang saat ini banyak tersebar di media Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Bapa, ajari kami senantiasa berjaga-jaga, berdoa, bersyukur, sehingga diluputkan dari segala sesuatu yang akan terjadi, dan kami boleh tahan berdiri di hadapan anak Allah. Amin. Terima kasih firman-Mu yang sungguh luar biasa, yang mengajarkan kami senantiasa untuk hidup tertib, sehingga kami boleh mengalami kesehatan secara ilahi, sehingga kami benar-benar memuliakan Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu dan pemakaian-Mu yang sangat luar biasa. Amin. Amin. Kiranya urapannya berimpartasi kepada anak, istri, putra putrinya, keluarganya Tuhan, sehingga menjadi alat-Mu di kelak kemudian hari, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan kami percaya Kau telah memberkati setiap kami anak-anak-Mu, sehingga semuanya Tuhan boleh ada sebagaimana ada oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Engkau berkati bangsa kami Tuhan, ampuni setiap kesalahan dan dosa bangsa kami ya Tuhan. Bila memimpin yang akan datang Tuhan, Kau pakai sebagai alat kebenaran ya Tuhan, untuk menegakkan keadilan, menegakkan kemakmuran, menegakkan kejujuran, dan memberantas segala nepotisme dan korupsi dan segala sesuatu yang tidak benar di negeri ini Tuhan, sehingga negeri akan menjadi makmur, sejahtera, dan bangsa ini akan maju. Haleluya. Dan pakailah bangsa kami ini ya Tuhan menjadi alat keselamatan bagi bangsa-bangsa lain ya Tuhan, dan jadikan bangsa kami terang bagi dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami bersyukur Engkau berkati gereja ini Tuhan. Amin. Segala misi dan apapun yang menjadi tujuan gereja ini, kiranya kami taruhkan di tangan Allah Bapa, dan kalau Tuhan yang akan mewujudkan gereja ini menjadi terang bagi kota Klaten, sehingga kota Klaten boleh diselamatkan, kota Klaten menjadi sejahtera,
dan menyertakan bagi setiap kami orang-orang yang percaya yang tinggal di kota Klaten ini. Amin. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Cuma Tuhan pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata Yes, amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.